Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan magfirah, ridha dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Fa insyaallah pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang permasalahan syarat-syarat sholat. Para mustami'in mustami'at, talibin talibat, dalam kitab Fathul Qarib karya Syekh Muhammad bin Qasim halaman 142 menjelaskan pengertian syarat, yaitu ma tatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Syarat sholat ialah sesuatu yang menjadi penentu sahnya sholat dan bukan bagian dari sholat. Wa kharaja bihadzal qayyidi ar-ruknu fa innahu juz'um minas sholati. Berbeda dengan rukun, karena rukun sesungguhnya ia merupakan bagian dari sholat. Namun pada video kali ini saya ingin mendahulukan menjelaskan tentang permasalahan syarat sholat daripada rukun sholat. Sebab syarat sholat merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum mengerjakan sholat yang di dalamnya ada rukun sholat. Dan tentang rukun sholat insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang lain. Para mustami'in mustami'at, talibin talibat, pada permasalahan syarat sholat, Imam Abu Syuja'i sebagai pengarang kitab Dasar Takrib yang disarahi kitab Fathul Qarib membagi syarat sholat menjadi dua kategori, yakni syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Adapun syarat wajib sholat ini sama seperti syarat-syarat wajib ibadah lainnya, yakni dikatakan dalam kitab Fathul Qarib Syarah Takrib halaman 134 karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, wa syaraitu wujubi sholati salah satu asya'a. Syarat wajib sholat ada 3 perkara. Ahaduha al-islamu, fala tajibu as-salatu alal kafiril asli wala tajibu alaihi qada'uha idza aslama. Yang pertama, beragama Islam, maka itu sholat tidak wajib bagi orang kafir asli dan tidak wajib mengqada ketika ia masuk Islam. Wa ammal murtaddu fatajibu alaihi as-salatu wa qada'uha in ada ilal islami. Adapun orang murtad wajib baginya melakukan sholat dan mengqadanya ketika ia sudah kembali pada agama Islam. Wasani al-bulugu fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin. Yang kedua, balig, maka sholat tidak wajib bagi anak kecil laki-laki dan perempuan. Lakin yu'marani biha ba'da sab'i sinina in hasala at-tamyiz. Tapi keduanya harus diperintah melaksanakan sholat setelah berusia 7 tahun jika sudah tamyiz. Jika belum, maka diperintah setelah tamyiz. Maksudnya tamyiz adalah ketika dia mampu untuk menentukan pilihan dan membedakan mana yang baik dan bermanfaat untuk dirinya, juga membedakan mana yang buruk dan merugikan dirinya. Wa yudrabani ala tarkiha ba'da kamali asyri sinina. Dan keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan itu harus dipukul karena meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Maksudnya pukulan yang mendidik, penuh dengan rasa kasih sayang dan tidak melukai. Wasalisu al-aqlu fala tajibu ala majnunin. Dan yang ketiga, memiliki akal, maka sholat tidak wajib bagi orang gila. Wa qawluhu wa huwa haddut taklifi. Dan perkataan musannif,
Akal adalah batasan taklif, maksudnya tuntutan menjalankan syariat. Jadi maksud dari syarat wajib sholat adalah ketika sudah ada 3 syarat tersebut pada diri seseorang, yaitu beragama Islam, baligh, memiliki akal, maka ia wajib melaksanakan sholat 5 waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anil mubtala hatta yabra'a wa anis sabiyyi hatta yakbura. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidur hingga terbangun. Yang kedua, orang gila hingga ia waras atau berakal. Dan yang ketiga, anak kecil hingga ia baligh. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan hadis yang lain, an Aliyin alaihi salamu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'a al-qalamu an salasatin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Qala Abu Dawud rawahu Ibnu Juraih anil Qasim ibni Yazid an Aliyin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam zada fihi wal kharif. Dari Ali alaihissalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pencatat amal dan dosa itu diangkat dari 3 golongan. Orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi atau baligh, dan orang gila hingga ia berakal. Imam Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari Qasim bin Yazid dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menambahkan di dalamnya dan kharif. Kharif yaitu orang yang kurang akalnya. Juga dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in halaman 36. Innama tajibu al-maktubatu ay as-salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay baligin akilin zakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa mugman alaihi wa sakaran bila ta'addin li adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa'a li adami sihatiha minhuma wala qada'a alaihima bal tajibu ala murtadin wa muta'addin bisakarin. Sesungguhnya sholat fardu yang 5 waktu itu diwajibkan bagi semua kaum muslim yang mukallaf, dalam arti baligh dan berakal, baik lelaki maupun perempuan yang dalam keadaan suci. Maka sholat tidak wajib dilakukan oleh orang kafir asli, anak-anak yang belum baligh, orang gila, orang yang berpenyakit ayan, dan orang mabuk yang tak disengaja. Itu dikarenakan hilangnya sifat taklif. Maksudnya mereka tidak dituntut untuk mengerjakan sholat. Juga bagi orang yang haid dan nifas, karena mereka berdua tidak sah melaksanakan sholat dan mereka tidak wajib mengqodoknya. Berbeda dengan orang murtad dan orang yang sengaja mabuk, mereka wajib mengqodok. Para mustami'in mustami'at talibin talibat, sedangkan untuk syarat sah sholat yang perlu kita perhatikan adalah sebelum memulai sholat. Disebutkan dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja'i halaman 13, syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Syarat sah sholat sebelum masuk ke dalam sholat itu ada 5 perkara. Yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi,
sucinya anggota badan dari hadas kecil dan besar dan dari najis. Firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, wallahu a'lam bil murad, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Sabda Nabi SAW, La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Yang artinya, Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudu. Yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Berdasarkan hadis Nabi SAW, an Salimah bin al-Akwa radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah afa usalli fil qamis, qala zarirhu walau bisyauka, rawahu asy-Syaikhani. Yang artinya, dari Salamah bin Akwa radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apa boleh sholat dengan memakai gamis? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, tapi kancingkan gamismu walau dengan duri. Hadis riwayat Syaikhani, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memasangkan kancing, yakni supaya auratnya tertutup. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asaba sauba ihda kunna ad-dama minal haidati faltuqrishu summa litandahu bima'in summa litusalli fihi." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya, apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, hendaklah ia mengeriknya, kemudian membasuhnya dengan air. Setelah itu, ia boleh mengenakannya untuk sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin, sholat dilakukan pada tempat yang suci. Sabda Nabi SAW, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, lama balal a'rabiyyu fil masjidi subbu alaihi dhanuban min ma'in, muttafaqun alaih. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, ketika orang Arab kencing di masjid, maka Rasulullah SAW memerintahkan, siramlah kencing tersebut dengan seember air. Muttafaqun alaih, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, yaitu mengetahui pasti akan masuknya waktu sholat. Firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan yang kelima, wastiqbalul kiblati, yaitu menghadap ke arah kiblat. Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 150, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang artinya, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Semoga apa yang telah saya jelaskan sedikitnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.